Hai, perkenalkan aku Nabila Zaza dari staf PSDM. Video kali ini kita akan membahas terkait personal boundaries. Sebelumnya, teman-teman pernah gak sih ngerasa gak enakan atau ngerasa gak enak terhadap sesuatu? Kayaknya semuanya pernah deh. Tonton video ini untuk bisa menghindari kata gak enakan. Seringkali kita harus merasa bertanggung jawab terhadap perasaan orang lain kepada kita. Kita takut menyakiti orang lain, kita takut menyinggung perasaan orang lain, takut dikira baperan ketika kita mengungkapkan sesuatu yang mungkin kita rasa tidak etis untuk diungkapkan, sampai takut berkata tidak untuk mengatakan hal-hal yang tidak kita inginkan. Yaps, itu mungkin terjadi karena personal boundaries kita kurang dominan di diri kita, atau mungkin bahkan kita nggak punya personal boundaries. Personal boundaries adalah batasan yang kita punya lalu kita terapkan batasan tersebut kepada orang lain. Hal-hal mana yang dapat diterima atau tidak, hal-hal mana yang dapat kita tolerir atau tidak, dan ini berlaku ke diri kita dan juga ke orang lain. Bahkan buku yang ditulis oleh Dr. Henry Cloud berkata bahwasanya personal boundaries itu layaknya rumah, yang dimana rumah itu yang pertama ada pagarnya, lalu juga kalau kita masuk ada pintu, lalu kalau kita masuk lagi ada beberapa ruangan. Salah satunya kamar tidur kita. Ada orang yang diizinkan masuk hanya bisa sampai di pagar saja, ada orang yang bisa diizinkan masuk untuk sampai di ruang tamu, bahkan ada orang yang bisa masuk atau kita izinkan untuk masuk ke kamar pribadi kita. Nah, personal boundaries itu kayak gitu, batasan yang kita miliki dan nantinya akan kita terapkan ke orang lain. Contoh boundaries yang aku punya dan aku terapkan ke orang lain itu, kalau emang misalnya aku lagi ada di posisi pengen ngehemat, pengen nabung untuk beli sesuatu, tapi teman-teman aku selalu ngajakin untuk nongkrong, jalan-jalan dan lain-lain, aku bisa actually benar-benar ngomong enggak ke orang tersebut. Kebanyakan orang berpikir sungkan, gak enak, takut dia sakit hati, atau mungkin takut gak ditemenin lagi atau gak diajak nongkrong lagi ketika kita menolak hal tersebut. That's the point. Boundaries kita itu diuji dalam hal-hal atau pemikiran yang seperti itu. Padahal kita tidak bertanggung jawab atas perasaan orang lain, tidak bertanggung jawab atas kebahagiaan orang lain. Kalau kita emang pengen respect kepada orang lain, alangkah baiknya kita harus respect kepada diri kita sendiri dulu. Dan menghargai orang lain itu bukan selalu dengan let them in atau crossing the line di kehidupan kita, atau mungkin selalu mengiyakan apa yang mereka mau dan mereka minta. Ada banyak tipe-tipe personal boundaries, di mana seperti physical boundaries, kita mengizinkan atau tidak kita disentuh oleh orang lain, kalaupun memang mengizinkan bagian mana saja yang boleh disentuh. Lalu juga ada emotional boundaries, ada juga material boundaries, di mana kita boleh atau tidak meminjamkan sesuatu yang kita punya kepada orang lain meskipun orang lain itu sangat dekat dengan kita. Ada juga mental boundaries, sexual boundaries, bahkan spiritual boundaries yang berkaitan dengan pengalaman atau keyakinan kita terhadap Tuhan. Harus. Menurut aku, setiap orang harus memiliki personal boundaries. Karena apa? Karena kita dapat melindungi dan menjaga diri kita sendiri dari orang lain. Dapat membantu kita untuk memposisikan diri kita dan orang lain dan menentukan keinginan kita dan keinginan orang lain. Ada 4 tips. Yang pertama, kita bisa bertanya kepada diri kita sendiri. Apa sih yang membuat kita tidak nyaman? Apa sih yang membuat kita tidak setuju terhadap sesuatu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut yang dapat membantu diri kita untuk mengenali diri kita sendiri. Dan yang pastinya mengetahui hal apa yang kita suka dan hal apa yang tidak kita suka. Yang kedua, kita perlu ada sikap tegas kepada diri kita sendiri terhadap personal boundaries. Berani untuk menolak hal-hal yang tidak kita inginkan, hal-hal yang tidak kita suka, dan ketika kita melakukan hal tersebut, kita dapat membantu seseorang untuk berhenti terlalu ikut campur kepada urusan kehidupan kita. Ketiga, kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Kita tidak diharuskan untuk bertanggung jawab atas perasaan orang lain seperti yang aku bilang di awal. Tidak bergantung dengan keinginan orang lain, tidak bergantung dengan mood orang lain, bahkan tidak bergantung dengan pemikiran orang lain. Yang keempat, ini yang paling penting, yaitu mengaplikasikan. Percuma kalau misalnya kita selalu punya rencana dan tidak mengaplikasikannya. Kalau cuma bikin tapi nggak diterapin, itu percuma, sama aja. Kita harus challenge diri kita sendiri untuk mengaplikasikan personal boundaries itu ke orang lain. Nah, sekian informasi dari personal boundaries. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan teman-teman semua. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.